Ya terus terang ini karena saya adalah seorang pendukung dari pasangan Prabowo dan Gibran. Ya. Saya merasa bahwa paling tidak dalam 3 pertanyaan terakhir ini, ya, terlihat sekali betapa Mas Gibran ini unggul. Ya. Unggulnya begini, dia rupanya cukup memberikan, meluangkan waktu untuk mempersiapkan topik-topik yang akan dibicarakan. Ya. Sehingga yang kelihatan impresif dari dia adalah bahwa dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat spesifik, detail. Ya misalnya saja ketika di akhir itu dia diminta bicara tentang reformasi agraria, dan kebetulan dialah yang dimintai memberikan tanggapan pertama, dia bisa menyebut serangkaian policy yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini loh. Ini bukan pemerintahan dia nih, pemerintahan bapaknya. Tapi artinya dia sudah belajar dulu, mengerjakan homework-nya sebelum dia turun. Jadi ketika ditanya tentang reformasi agraria, dia bisa sebut tentang PTSL, program distribusi tanah, one man policy. Solo sendiri memberikan contoh tentang bagaimana empowering si masyarakat kecil itu bisa dilakukan, ya. Dan ketika kemudian ditanggapi pula oleh kedua penanggap lainnya, dia masih bisa menunjukkan bahwa ya itu semua sudah kita jalankan. Yang terpenting adalah ke depan ini bisa kita perkuat, bisa kita lanjutkan, kan. Jadi dalam hal ini, yang pertanyaan lain juga misalnya tentang desa, ya, Gibran ya karena kebetulan sebelumnya justru Cak Imin yang diminta mengomentari tentang desa ini malah memuji-muji kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sehingga ingat tadi Mas Gibran sampai bilang, ya gitu dong. Saya yakin maksud ya kan, dia gitu. Kan Menteri Pedesaannya kakak kandungnya Cak Imin kan. Oh iya, itu ya. Itu penjelasannya. Ya, terus Kita harus tanya nih. Kalau nggak dipuji gimana? Sayang ini yang ditanya. Dia ditanya dan dia harus mengatakan, kalau Anda ingat tadi 2 menit itu, hampir dari detik pertama sampai detik terakhir, itu adalah puji-pujian tentang bagaimana desa sekarang diselamatkan. Ya. Dan Gibran kemudian tinggal menambahkan, ya kalau gitu yang tinggal harus dijaga adalah sense of belonging-nya masyarakat desa agar merasa nyaman tinggal di desa. Pertanyaan yang tentang perampasan tanah masyarakat adat, surprisingly, bukan surprisingly sih sebetulnya, secara sangat mengejutkan, Gibran justru yang memberikan secara tegas penjelasan tentang nggak gitu juga. Pemerintah sekarang ini sudah berusaha melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah. Paling tidak dia menyebut tentang Perpres yang mengatakan bahwa ada 1,5 juta hektar tanah kalau tidak salah diberikan atau dilegalkan menjadi dimiliki oleh masyarakat adat. Itu adalah jawaban-jawaban yang menurut saya, ya, adalah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia sedang bicarakan. Nah, di satu sisi ada Gibran, di sisi lainnya, kalau ini surprisingly, Pak Mahfud itu seperti tidak secara sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk melakukan perdebatan. Ya. Yang paling jelas adalah ketika dia ditanya tentang perampasan tanah masyarakat adat. Dia malah bercerita tentang pengalaman dia. Dia dikasih waktu sekitar barangkali 2 menit ya. 2 menit kan karena dia yang diberi kesempatan untuk bicara. Itu barangkali saya tidak tahu persis, tapi sekitar 1,5 menit dia cerita tentang apa yang terjadi dalam hal perampasan masyarakat adat yang dijalankan di masa dia adalah Menko Polhukam. Dan ketika itu dia bilang, bayangkan keputusan Mahkamah Agung itu tidak bisa dijalankan. Maksud saya adalah, iya orang akan bertanya, itu kan adanya di bawah otoritas Anda. Maka Anda ke depan membayangkan apa yang harus dilakukan. Dia harusnya sudah bisa tahu kan, seharusnya ketika itu yang dilakukan adalah ini. Itulah yang akan kami lakukan sebagai pemerintahan baru di tahun 2024 sampai 2029. Di 2 pertanyaan lainnya, kurang lebih hal serupa ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Misalnya saja dia ketika bicara tentang desa, yang dia katakan program-program di masa Ganjar itu bagus. Yang kita akan bilang iya, lalu ya artinya apa yang dilakukan pada 5 tahun ke depan. Tiba-tiba di ujung karena dia baru sadar barangkali ya, udah habis nih waktunya ya. Dia malah bicara tentang bagaimana pemerintah pusat terlalu mengintervensi. Nah, yang terakhir di antara kalau saya nih
yang paling keren adalah Gibran, yang paling agak menyedihkan adalah Pak Mahfud. Saya akan katakan Caimin jadinya di tengah-tengah. Dia kelihatannya cukup ya, cukup berusaha melakukan langkah-langkah untuk membangun image bahwa dia adalah wakil dari fraksi perubahan. Ya. Nah, cuman celakanya dia justru kena pertanyaan tentang desa. Yang Anda bilang, Anda yang bilang nih ya, itu abangnya adalah Menteri Desa. Dan terpaksa dia tidak bisa menyerang, mengatakan harus ada perubahan. Dia justru mengatakan yang sekarang itu udah keren nih. Ya. Ini kita harus, kan seperti ingin mengatakan, sekarang tuh udah keren ya. Bagus nih pembangunan desa. Begitu juga dengan pembangunan agraria. Dia cuma bicara tentang Mas Gibran belum jalan redistribusi tanah. Yang dijawab lagi oleh Gibran bahwa iya, tapi sudah bertahap secara perlahan-lahan sudah berusaha dilakukan cara-cara untuk melakukan redistribusi tanah. Poin saya adalah kalau saya nih, saya mungkin akan dikatakan ya itu kan bias Anda sebagai orangnya Pak Prabowo atau Gibran. Tapi menurut saya sih Gibran paling keren, the best. Yang the worst-nya adalah si Pak Mahfud, Caiminnya di tengah-tengah.